Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat, semakin semangat, semakin bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang ini, dan masih tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19 yang semoga ini menjadi sebuah pembelajaran tersendiri buat kita semua, sehingga dalam menghadapi pandemi ini, apapun yang terjadi, kita masih tetap tersenyum ya. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Bu Ita Apriliani di Manajemen Stres. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen stres saat bencana. Ya. Sebelumnya saya ingatkan untuk semuanya, jangan lupa untuk absen. Ya. Silahkan mengisi absen. Mohon maaf, mungkin terjeda 1 hari dari jadwal yang ada. Dan hari ini saya akan membahas tentang manajemen stres pada bencana. Oke. Sebagai pendahuluan, stres merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini karena kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari adanya perubahan yang terjadi di lingkungan maupun dalam diri kita sendiri. Nah, salah satu perubahan yang bisa kita alami adalah bencana. Nah, bencana sendiri merupakan kondisi katastrofik, yaitu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dalam suatu daerah yang luas, dan hal ini merupakan salah satu sumber timbulnya stres. Peristiwa katastrofik ini, selain bencana yang menimbulkan trauma, biasanya dapat berupa kejadian-kejadian yang mengunjang jiwa seseorang ya, misalnya terjadi perkosaan, pelecehan seksual, perang ya, perang dalam sebuah negara dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh-contoh peristiwa katastrofik yang bisa menimbulkan stres dan trauma. Adapun peristiwa yang tadi saya jelaskan adalah gangguan, termasuk pada gangguan psikopatologis, tergolong kategori post distress disorder ya, PTSD biasanya kalau kita singkat ya. Nah, itu sebagai pendahuluan, artinya dalam konteks manajemen stres kita harus ingat bahwa manusia sangat rentan terhadap perubahan, baik itu sifatnya mendadak maupun yang sebenarnya sudah menjadi sebuah hukum alam. Nah, seperti halnya hukum alam lainnya, bencana bisa jadi kapan saja terjadi, dan kita sebagai manusia biasa tidak akan bisa menerka ya kapan itu terjadi, sehingga pengetahuan dalam penanganan stres pada saat bencana itu harus dipelajari ya, terutama bagi seorang perawat, sehingga ketika misalnya nanti suatu saat jangan sampai mengalami ya, tapi misalnya teman-teman nanti bertugas menjadi seorang relawan atau sebagai seorang perawat untuk penanganan bencana, hal ini bisa diantisipasi ya. Pada hal-hal yang terkait dengan stres, yaitu stres psikologis, ini menjadi tanggung jawab seorang perawat juga. Bentuk gangguan mental yang mungkin terjadi akibat bencana yang biasanya muncul, biasanya secara psikologis ya, ini dari yang sangat terlihat, sangat mendasar, sampai kemudian menjadi sebuah gangguan. Yang pertama murung ya, ini bisa kita observasi ya sebagai data objektif ya. Seorang yang ada di suatu daerah bencana biasanya bisa kita lihat dari respon nonverbalnya, yaitu murung. Kemudian rendahnya partisipasi pada kegiatan. Jadi mau kita mengajak tertawa dan sebagainya, biasanya kalau kondisinya masih belum stabil, respon yang diperlihatkan para korban adalah rendahnya partisipasi pada kegiatan. Kemudian agresivitas meningkat, ya. Agresivitas meningkat biasanya terkait dengan respon dia dalam menghadapi kehilangan, ya. Masih ingat ya fase-fase kehilangan menurut
Kubler-Ross. Nah, itu salah satunya adalah di situ ada respon marah, respon denial, respon anger dan sebagainya ya, respon marah itu. Nah, ketika seorang mengalami kehilangan pada saat bencana, akan sangat memungkinkan terjadinya respon agresivitas ini. Ya. Jadi orangnya cenderung lebih sensitif dan lebih agresif. Kemudian respon yang keempat adalah bentuk gangguan mentalnya adalah sering mengalami mimpi buruk ya, mimpi buruk sampai kemudian trauma-trauma psikologis yang lainnya. Saya pernah punya pengalaman anaknya teman saya sendiri, jadi karena mengalami PTSD waktu itu sebagai korban tsunami di Aceh tahun 2004 ya. Nah ini anaknya ini sering mengalami mimpi buruk dan ketika mendengar air yang mengalir itu dia akan teriak-teriak seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk gangguan mental yang muncul akibat bencana. Berikutnya yang kelima adalah munculnya fenomena psikosomatis. Ya, psikosomatis ini banyak sekali ya, banyak sekali macamnya. Mulai dari diare, mulai dari sering mendengar sesuatu, mulai dari masalah-masalah psikosomatis, jadi masalah fisik yang nantinya sebenarnya bersumber dari masalah psikologis. Ya, salah satunya tadi mimpi buruk, kemudian psikosomatis yang lainnya adalah tekanan darah tinggi, kemudian sering berkeringat, sampai akhirnya timbul bau badan, gitu ya. Nah, sebenarnya psikosomatis ini bisa dideteksi dari adanya gangguan-gangguan mental yang bisa jadi dialami oleh si korban. Kemudian yang keenam adalah tingkah laku regresi dan disosiasi pribadi. Regresi ini kembali ke masa sebelumnya. Jadi seperti anak kecil lagi gitu ya. Misalnya seorang kakek karena mengalami kehilangan pasangannya pada waktu bencana, tiba-tiba dia memunculkan sikap seperti anak kecil. Inginnya diladeni, inginnya diperhatikan dan sebagainya. Nah, ini salah satu gangguan mental akibat bencana. Berikutnya disosiasi pribadi, ya banyak yang tiba-tiba tidak mengenal dirinya sendiri karena terlalu fokus menghadapi stres akibat bencana tadi. Sebagai sebuah gambaran untuk kejadian bencana, karena kejadian bencana itu tidak hanya mengguncang korban pada waktu bencana atau di lokasi bencana, akan tetapi juga dampak dari bencana ini bisa dialami juga oleh keluarga korban di lain tempat. Ya, contohnya saja misalnya ketika ada sebuah bencana, keluarga korban di luar daerah bencana juga mengalami ketegangan. Kehilangan anggota keluarga, rumah, sanak saudara menjadi sebatang kara karena misalnya orang ini melanjutkan studi di luar Jawa gitu ya, kehilangan harta benda, kehilangan anak, istri karena sedang menjalankan usaha di luar kota misalnya. Sehingga mereka walaupun berada di luar daerah bencana, kondisi emosional juga ikut terkuras, ikut mengalami disabilitas gitu ya, dan secara material pastinya mereka juga terbebani. Kondisi yang menekan dari beberapa sisi ini akan sangat potensial untuk menimbulkan stres pada diri keluarga korban. Bencana, kita bahas sedikit tentang bencana. Bencana adalah peristiwa katasikmik, yaitu kejadian yang menimpa sebuah lingkungan pada suatu waktu yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, memiliki pengaruh yang sangat kuat, dan dibutuhkan suatu kemampuan untuk mengatasi masalah atau coping yang besar. Akibat dari peristiwa ini adalah terjadinya gangguan atau guncangan emosional dan psikis yang cukup tinggi yang dialami oleh para korban. Bila hal ini tidak diatasi, maka akan mengganggu. Stres saat bencana. Stres akibat bencana tidak hanya dialami oleh mereka yang mengalami langsung bencana tersebut. Stres tersebut
juga bisa dialami oleh mereka yang berada di luar daerah, terutama mereka yang memiliki keluarga yang ikut terkena musibah. Reaksi psikologis yang dapat muncul terhadap stres antara lain kecemasan, yang merupakan respon yang paling umum terjadi pada saat bencana, ya, terutama akibat dari stresor yang ada. Gangguan stres pasca trauma dapat ditandai dengan munculnya perasaan mati rasa terhadap dunia, hilangnya minat terhadap aktivitas, merasa tersingkir dari orang lain, menghidupkan kembali trauma secara berulang-ulang, gangguan tidur, sulit berkonsentrasi, dan kesiagaan yang berlebihan. Nah, ini beberapa gangguan pasca trauma, stres pasca trauma yang seringkali dialami mereka yang menjadi korban bencana. Bagaimana bentuk support pada saat bencana? Salah satu hal yang dapat mengobati mental yang lelah pada saat seseorang itu mengalami bencana adalah dukungan sosial. Hal ini dibuktikan oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh Barrett and Mizet. Mereka mengatakan bahwa pada para veteran Vietnam yang menerima dukungan sosial jauh lebih jarang menerima simptom PTSD dan depresi daripada mereka yang tidak menerima dukungan sosial. Dalam menghadapi stres tertentu, sangat dibutuhkan coping, yaitu strategi atau cara yang digunakan untuk berdamai dengan stresor. Teman-teman pasti ingat ya mekanisme coping yang sudah dipelajari di mata kuliah perawatan jiwa. Nah, ini pastinya akan sangat berguna pada saat bencana terjadi, ya. Karena pada dasarnya manusia sendiri adalah makhluk yang bisa beradaptasi. Ketika sesuatu terjadi di dalam kehidupannya, termasuk adalah bencana, biasanya ada respon alami, ya, respon yang merupakan alarm alam, di mana ketika seseorang mengalami ancaman, mengalami perubahan dalam kehidupannya, maka respon-respon tersebut akan muncul dengan sendirinya, atau bisa jadi itu dipelajari melalui pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, yang akan kita bahas di sini bagaimana coping mekanisme pada saat bencana. Dan ini merupakan manajemen stres di saat bencana. Coping stres pada saat bencana. Coping pada saat bencana, kita lebih dulu review kembali ya materi coping. Sekilas, coping atau strategi atau cara yang digunakan untuk berdamai dengan stresor. Coping harus segera dilakukan agar stres yang dialami tidak berkepanjangan tanpa penyelesaian. Hoffman pada risetnya 2001 mengartikan coping sebagai perubahan pemikiran dan perilaku yang digunakan oleh seseorang yang dalam menghadapi tekanan dari luar maupun dalam yang disebabkan oleh transaksi antara seseorang dengan lingkungannya yang dinilai sebagai stresor, ya. Jadi intinya coping itu adalah mekanisme seseorang dalam menghadapi tekanan baik itu dari luar dan dari dalam dirinya sendiri. Adapun jenis coping, menurut Lazarus dan Folkman, dalam sebuah penelitiannya didapatkan dua mekanisme coping yang sering digunakan oleh mereka yang menjadi korban bencana. Adapun coping itu adalah problem focus coping dan emotional focus coping. Problem focus coping adalah penanganan stres dengan cara mengurangi atau memecahkan masalah yang menjadi sumber stres. Adapun emotion focus coping adalah penanganan stres dengan mengendalikan respon emosi yang diakibatkan oleh stresor. Jadi lebih ke arah pengendalian emosi. Kalau ini lebih kalau problem itu bagaimana mengurangi, ya, mengurangi sumber stres. Kalau emotion itu mengendalikan respon emosi. Oke, kita bahas problem focus coping. Problem focus coping tadi adalah cara untuk mengurangi stresor. Nah, cara apa saja yang biasanya dicontohkan untuk menggambarkan problem focus coping ini?
Yang pertama, biasanya orang yang menggunakan mekanisme coping PFC ini, problem focus coping ini, yang dia lakukan adalah mencari info atau saran, ya. Jadi bisa jadi dia konsultasi ke sana ke sini, kayak gitu ya, bagaimana menghadapi bencana dan sebagainya. Ya, kalau kayak sekarang, misalnya teman-teman yang awal-awal COVID datang itu kan banyak ikut webinar, banyak ikut seminar online dan sebagainya. Nah, itu biasanya disebut problem focus coping. Kemudian yang kedua, bicara dengan pasangan atau kerabat lain mengenai permasalahan yang dihadapi. Ya, jadi lebih ke arah keluar dari dirinya, mencari info, mengungkapkan apa yang dia pikirkan pada orang lain. Kemudian yang ketiga, berupa permintaan jenis pertolongan yang spesifik seperti meminjam uang. Ya, jadi usahanya itu lebih ke arah cara, ya, cara untuk mengatasi stresornya. Nah, kemudian yang keempat, tindakan seperti memodifikasi, menghindari atau bahkan memperkecil stresor itu sendiri. Ya, sekali lagi, kunci dari problem solving untuk membedakan antara problem dan emotion biasanya lebih ke arah cara. Jadi orang tersebut lebih fokus pada caranya, gimana caranya biar nggak stres, gimana caranya biar nggak kolaps, gimana caranya biar tetap eksis walaupun dalam masa pandemis seperti itu, ya. Oke. Selanjutnya kita ke emotion focus coping. Emotion focus coping bisa dicontohkan dengan tindakan-tindakan yang pertama, menunda untuk memikirkan masalah. Jadi bukan cuek ya, tapi dia menganggap oh nanti dulu gitu ya. Dia tidak berusaha untuk memikirkan dampak dari stresornya ini. Kemudian yang kedua, mencoba untuk tidak disulitkan dengan permasalahan. Ya. Yang ketiga, dapat berubah permintaan jenis pertolongan yang spesifik seperti halnya meminjam uang. Menghilangkan perasaan yang tidak nyaman yang diakibatkan oleh stresor dengan cara melihat sisi positif dari satu hal. Kemudian mencari hikmah di balik kejadian. Ya, ini bisa jadi orang-orang yang fokus copingnya ke emosionalnya biasanya lebih cenderung untuk berdiam diri, untuk menjejak dulu, ya, tidak langsung seperti halnya orang yang fokus problem solvingnya ke problem itu dengan cara mencari cara untuk mengurangi stresnya. Nah, kalau emosional ini beda ya, jadi dia lebih cenderung untuk menarik diri dulu untuk memikirkan apa saja yang terjadi, memikirkan hikmahnya yang terjadi, ya. Nah, pada beberapa hal emotion ini lebih bijaksana ya, sehingga ketika mencari bantuan atau mencari sesuatu itu tidak sembrono itu ya. Nah, ini bisa dikaitkan dengan cara mencari solusi pada saat bencana. Baik problem focus coping maupun emotion focus coping dicoba bagaimana mencoba menghilangkan perasaan yang tidak nyaman yang diakibatkan oleh stresor ya. Jadi dari dua coping ini ada persamaannya, yaitu sama-sama bagaimana caranya untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman akibat stresor. Dengan cara melihat sisi positif dari satu hal, mencari hikmah di balik kejadian, bahkan tak jarang digunakan pengingkaran untuk menenangkan hati. Emotion focus coping meliputi penilaian kembali. Jika masalah tidak dapat diselesaikan, salah satu cara yang dapat digunakan adalah menilai kembali situasi yang dihadapi, yang dilakukan dengan membandingkan situasi yang dihadapi dengan situasi yang dihadapi orang lain. Kemudian, langkah berikutnya adalah memutuskan bahwa situasi yang dihadapi tidak separah yang mereka hadapi dan mencari satu hal positif dari situasi yang dihadapi. Jadi dengan membandingkan kejadian ini dengan kejadian yang orang lain alami, kemudian diambil hikmahnya dan diambil sisi positifnya seperti itu. Penghindaran
penghindaran bisa pada hal pemindahan diri dari situasi yang menekan. Sedangkan pengingkaran meliputi melarikan diri dari stresor atau dapat juga berupa penyangkalan terhadap hal tersebut. Tidak mungkin menimpa diri individu yang bersangkutan. Ya, jadi jangan seperti penyangkalan, nggak mungkin. Seperti halnya denial seperti itu ya. Nah, bagaimana efek dari penghindaran ini? Bagi sebagian orang, emotion focus coping terlihat tidak sehat karena adanya penolakan terhadap keadaan yang terjadi dan memilih untuk hidup dengan penghindaran atau penyangkalan. Namun, yang dikemukakan Lazarus, tidak selamanya emotion focus coping ini harus berupa pengingkaran dan penghindaran. Ada beberapa trik yang sehat yang dapat digunakan saat menghindari stresor, seperti bekerja, olahraga, bahkan berekreasi. Menurutnya, humor juga bisa menjadi strategi emotion focus coping yang bisa sangat efektif. Salah satu strategi emotion focus coping ini yang biasa digunakan dalam menghadapi stresor menurut Freud adalah dengan menggunakan mekanisme pertahanan atau defense mechanism. Adapun Freud sendiri mengemukakan bahwa untuk menghadapi stresor, semua manusia menggunakan mekanisme pertahanan. Mekanisme ini membantu individu menghadapi dan mengatasi situasi stres yang sulit. Selanjutnya, bagaimana cara individu mengalami atau menangani situasi yang mengandung tekanan akan sangat ditentukan oleh sumber daya individu yang meliputi kesehatan, energi, kesehatan fisik yaitu energi, keyakinan, keterampilan, memecahkan masalah, keterampilan sosial, dukungan sosial, dan materi. Kita bahas satu-satu. Ya. Seperti kita tahu semuanya bahwa kesehatan merupakan hal yang penting karena selama dalam usaha mengatasi stres, individu dituntut untuk mengerahkan semua tenaga yang cukup besar. Oleh karenanya akan sangat berbahaya, bahkan harus mendapatkan perhatian yang intens manakala ketika ada orang sakit kemudian dia stres ya. Nah, sebisa mungkin untuk menghadapi stres ini secara fisik dia bisa lebih sehat ya, sehingga dia tidak mendapatkan stresor yang lebih banyak lagi. Kemudian keyakinan. Keyakinan menjadi sumber daya psikologis yang sangat penting, seperti keyakinan akan nasib yang mengarahkan individu pada penilaian ketidakberdayaan, helpless, yang akan menurunkan kemampuan strategi coping, tipe problem focus. Ya. Jadi keyakinan ini menjadi sumber daya psikologis yang sangat penting. Setiap kejadian ketika kita yakin bisa mengatasinya, itu merupakan modal awal yang sangat bagus untuk kemudian membuat si seseorang ini menjadi lebih fight, menjadi lebih tangguh, lebih tough, seperti itu ya. Jadi ketika menghadapi ujian atau menghadapi sesuatu yang di luar kendalinya, dia akan lebih tangguh. Selanjutnya, keterampilan memecahkan masalah, meliputi mencari informasi, menganalisa situasi, mengidentifikasi masalah dengan tujuan untuk menghasilkan alternatif tindakan, kemudian mempertimbangkan alternatif tersebut sehubungan dengan hasil yang ingin dicapai. Pada akhirnya, pelaksanaan rencana dengan melakukan suatu tindakan yang tepat. Jadi keterampilan untuk mengatasi kondisi ini akan juga berakibat pada penyelesaian dari stresor. Selanjutnya, keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini kaitannya dengan bagaimana dia berhubungan dengan orang lain. Ya. Keterampilan sosial yang meliputi bagaimana kemampuan individu untuk berkomunikasi dan bertingkah laku dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Ya.
terutama dalam hal penanganan bencana, orang ketika menjadi korban itu mestinya itu tidak meninggikan dirinya gitu ya, jadi seolah-olah tidak membutuhkan bantuan. Nah, jadi ketika mengalami bencana harusnya bisa lebih rendah hati ya untuk menerima bantuan dari yang lainnya. Nah, kalau ada korban yang masih denial, merasa tidak membutuhkan bantuan orang, nah ini juga akan semakin membuat kondisi stresnya akan semakin panjang. Kemudian dukungan sosial. Dukungan sosial yang meliputi dukungan pemenuhan kebutuhan informasi, emosional pada individu bisa dapat diberikan oleh misalnya orang-orang terdekat. Salah satunya orang tua, keluarga lain atau pasangan, saudara, teman, lingkungan masyarakat sekitar, dan terakhir materi yang meliputi sumber daya berupa uang, barang, atau layanan yang dapat dibeli. Ya. Jadi dukungan sosial ini juga berpengaruh terhadap pulihnya kondisi seorang pada saat bencana. Berikutnya secara religi atau keagamaan sebagai alternatif coping. Pitaloka 2005 menyatakan bahwa jika manusia tidak diciptakan hanya untuk merasakan kengerian atau ketakutan, tetapi setiap orang dibekali dengan kemampuan atau mekanisme coping sendiri-sendiri. Menurutnya, keyakinan atau belief akan berdampak atau bertindak sebagai culture anxiety buffer, ya, penyaring kecemasan pada saat sesuai dengan kebiasaan ya, yang dapat mengatasi teror-teror kehidupan yang menghadang. Di antaranya juga budaya. Budaya mengembangkan konsep realitas simbolik yang berfungsi membantu individu mengelola stresor dengan memelihara keyakinan dalam kultur worldview, ya, pandangan dunia berbudaya dan hidup sesuai dengan standar nilai yang menjadi bagian pandangan budaya tersebut. Ya, untuk melihat fenomena bagaimana manajemen stres pada saat bencana, kita akan diingatkan terus ya pada saat kondisi-kondisi seperti sekarang ini. Mungkin teman-teman ada yang sudah bisa mengatasinya dengan problem focus coping atau emotional focus coping. Ada juga dengan religi ya, dengan cara meningkatkan keyakinan ya, keyakinan kita pada yang kuasa seperti itu. Selanjutnya menurut Belevi menyatakan bahwa agama juga memiliki strategi tersendiri dalam mengatasi stres, yang biasanya dilakukan adalah dengan cara berdoa dan berserah diri pada Tuhan. Ya, kita banyak mendengar cerita-cerita yang amazing gitu ya, yang di luar nalar manusia pada saat bencana ya. Bagaimana ada orang-orang yang karena keyakinannya, karena keteguhannya, dia diselamatkan oleh Allah, gitu ya, diselamatkan pada saat bencana. Dan seringkali ketika bencana terjadi, dia dalam kondisi berserah diri. Ya. Ada yang ditemukan selamat, gitu ya, padahal kanan kirinya udah hancur ya. Itu karena pada saat bencana dia dalam kondisi beribadah pada Tuhan. Banyak kondisi-kondisi, banyak cerita-cerita pada saat bencana yang seperti itu. Pada dasarnya ada banyak sekali strategi coping yang dapat digunakan untuk menghadapi stresor, terutama pada saat bencana. Semuanya akan dikembalikan atau berpulang kepada pribadi masing-masing dan situasi yang dihadapi. Tidak ada satu patokan khusus, apakah hanya ada satu coping yang cocok untuk satu orang. Ya, karena menurut saya pribadi ya, untuk menghadapi bencana, kita bisa menggunakan berbagai coping untuk kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan si korban itu sendiri. Ya. Tyler menyatakan kalau keberhasilan coping lebih tergantung pada penggabungan strategi coping yang sesuai dengan ciri masing-masing kejadian yang penuh stres, daripada mencoba menemukan satu strategi coping yang paling berhasil. Ya. Artinya setiap orang berhak menggunakan mekanisme coping yang paling membuat dia nyaman, yang paling membuat dia
bisa beradaptasi kembali dengan lingkungan pada saat bencana. Ya. Oke, itu yang bisa saya jelaskan untuk manajemen stres pada saat bencana. Semoga tidak puas, semoga bisa lebih meningkatkan kapasitas dengan discovery learning, banyak membaca, banyak melihat jurnal, membaca fenomena-fenomena yang ada, dan bisa dilanjut di forum diskusi. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.